Alah, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Teumi, recordingnya disiapkan ya? sudah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kembali permohonan maaf kami dari tim Lontara atas ketidaknyamanan ini. Narasumber kita, Pak Hasmin Sindes juga sudah berusaha untuk bergabung bersama dengan kita, tapi karena kendala jaringan, ya, sehingga malam ini materi yang sangat kita nanti-nantikan sebenarnya di salah kita reschedule untuk kemudian mungkin di kesempatan lain tampil kembali. Eh, dan insya Allah malam ini kita akan bersama dengan Pak Abdul Rahman untuk menyampaikan materi terkait bagaimana kemudian membuat Twibbon ya, membuat Twibbon. Dan saya kira tidak perlu kita berlama-lama, saya silahkan kepada Pak Abdul Rahman. Sekedar saya perkenalkan eh, beliau, Pak Abdul Rahman ini adalah guru dari SMP YPS Singkole, Sorowako. Dan beliau ini adalah tim Sadar Igi. Beliau juga adalah Microsoft Innovative Educator Expert, ya, Abdul Rahman ya, Microsoft. eh, dan beliau juga adalah salah satu trainer dari Kelas Point. Dan untuk lebih efektif dan efisiennya waktu kita malam ini, saya persilahkan kepada Pak Abdul Rahman untuk menyampaikan materinya. Silakan, Kanda. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Alhamdulillah Rabbil Alamin untuk mengisi waktu yang lowong Bapak dan Ibu. Uh, Insya Allah saya coba berbagi tentang membuat Twibbon ya. Beberapa hari yang lalu banyak beredar Twibbon yang memberikan ucapan selamat uh, Hari Guru Nasional, kemudian ada ucapan hari ulang tahun PGRI, hari ulang tahun IGI, kemudian hari ulang tahun Korpri ya. Eh, Kemudian beberapa hari yang lalu kita juga membuat Twibbon dan saya eh, coba membuat sebuah Twibbon menggunakan eh, PowerPoint. Jadi nantinya kita menggunakan 3 aplikasi. Satu aplikasi PowerPoint yang offline, kemudian 2 yang online, ya. Jadi pertama-tama Bapak dan Ibu tentunya kita menggunakan PowerPoint, tinggal dibuka saja PowerPoint-nya. Kemudian, Pak Samsir, apakah kelihatan layar saya di Ya, kelihatan kan? room? Oke, Iya, baik. kelihatan. Silakan. Oke, jadi ini sementara membuka, saya tutup kamera ya supaya lebih lancar. Oke, ya. Jadi ini ya. Jadi yang pertama-tama Bapak dan Ibu, ketika sudah terbuka seperti ini maka tinggal kita atur ukurannya. Biasanya kita menggunakan ukuran yang masuk di desain, kemudian ini slide ya. Jadi di menu desain ya. Jadi menu desain ini, kemudian Bapak dan Ibu eh, masuk pilih ini slide size ya. Slide size, kemudian biasanya kita menggunakan ukuran yang persegi ya. Ukuran yang persegi. Jadi misalnya ini kita menggunakan 10 kali 10 ya. 10 kali 10. Ini bisa langsung 10, kemudian ini juga 10 ya. Ya. Kemudian oke, ensure fit ya. Nah, seperti ini. Ini boleh kita kosongkan ya. Boleh kita kosongkan. Nah, ini adalah kanvas awal kita untuk membuat eh, eh, desain ya, desain dasar untuk membuat Twibbon. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, eh, kita bisa mengambil latar belakangnya ya. Jadi kita bisa mengambil latar belakang
bisa menggunakan gambar tertentu, menggunakan solid atau warna yang solid, kemudian ada gradien ya. Ini bisa menggunakan gradien atau saya terbiasa menggunakan ini picture ya. Saya terbiasa menggunakan picture or texture fill ya. Kemudian saya klik insert. Kemudian biasanya ya, ini ada 4 pilihan. Kalau di Office 365 itu akan ada 4 pilihan. Apakah kita menggunakan atau latar belakangnya ini mau menggunakan file yang sudah ada di komputer kita. Kemudian ada stock image. Kemudian ada online picture atau dari icon-icon. Nah, biasanya saya ambil yang ini, online pictures ya. Kemudian di Office 365 itu sudah diberikan beberapa aset ya, mulai dari airplane sampai ke bawah nih. Jadi banyak yang bisa kita gunakan. Kita bisa pilih, kemudian biasanya tergantung selera Bapak dan Ibu atau tergantung tema yang ingin kita tampilkan. Jadi misalnya saya menggunakan background. Nah, ini tinggal pilih saja ya. Tinggal pilih saja kita mau ambil yang mana. Ya. Coba yang mana ya? Iya, anggap yang ini. Kemudian insert. Ya, ini belum berubah ya. Nah, ini masih berputar-putar menunggu. Transparansinya nanti bisa kita atur ya. Kalau sudah, wah, nampaknya jaringannya juga bermasalah nih. Masih mutar-mutar. Oke, kita masih menunggu ya Bapak dan Ibu. Bentar, saya aktifkan. Oke, apakah sudah aktif? Wah, belum ya. Saya tutup satu persatu aplikasi. Ini hapus. Apakah sudah mulai? Wah, oke ya. Jadi latar belakangnya sudah berubah. Kemudian Bapak dan Ibu, eh, kita bisa insert ya. Insert teks ini. Misalnya, Selamat Hari Guru Nasional. Ya. Kemudian ini bisa kita tempatkan di bawah atau di mana saja ya Bapak dan Ibu, bisa diperbesar atau diperkecil. Setelah itu ini kita bisa gunakan huruf ya. Ini ya. Kemudian mungkin kita mau menggunakan logo ya, masukkan picture. Ya, picture-nya misalnya kita mau ambil logo dari Lontara, afiliasi, kemudian Lontara, logo. Ya, misalnya kita mau ambil ini. Ya, kemudian ini setelah itu kita kasih glow, bisa ya, pakai warna putih supaya ini bisa diperkecil ini ya, supaya tampilannya ya seperti ini ya. Dan ini tahunnya bisa Ctrl D ya, kemudian ganti dengan 2021. Iya. Setelah itu apalagi nih, ini kita tambahkan satu ya,
Jadi ini menggesernya bisa menggunakan sambil menekan tombol Ctrl dan Shift, kemudian geser ke atas. Ini, ups, dari Sulawesi untuk Nusantara. Oke, ini bisa diperkecil. Kemudian biasanya saya kasih glow putih ya. Oh, glownya. Ini text option. Jadi di bagian untuk menampilkan ini biasanya ini diklik kanan ya. Klik kanan, kemudian format shapes. Kemudian ada text option. Text optionnya ini bisa pakai solid fill, bisa pakai gradient ya. Untuk mengubah-ubah ini bisa tinggal geser ya. Kalau misalnya mau diganti warnanya, katakanlah merah, nah ini tinggal ganti ya. Kemudian mau pakai yang radial ya, seperti ini. Kemudian text optionnya ini pakai glow, pakai yang putih ya. Nah ini agak tampil ya. Oke, seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu misalnya kita mau memberikan ornamen di kiri kanan ya, di kiri kanan ini, maka tinggal insert ya, insert, kemudian picture, kemudian ada stock image ya, stock image di Office 365 ya. Kemudian ada illustration. Kita bisa cari di mana ya? Di abstrak ya. Nah, ini biasanya kita bisa gunakan objek-objek yang di sini untuk memberikan ornamen tertentu ya. Ini bisa diklik ya. Kemudian tambahkan lagi ini, jadi bisa menambahkan beberapa ornamen tertentu, misalnya ini ya. Kemudian insert. Jadi bisa kita tambahkan sekaligus ya. Nah, ini. Jadi kita bisa ngaturnya seperti ini ya. Saya biasa ngaturnya ini di back nih ya. Saya simpan biasanya keluar dulu ya. Keluar sini ya. Supaya tidak saling menutupi. Ini saya kirim ke belakang. Jadi klik kanan, send to back. Ya, kemudian ini kita satukan ya. Jadi kasih agak dekat dulu. Kemudian disatukan menggunakan Ctrl G. Ya. Nah, ini sudah bisa. Setelah itu kita ambil lagi yang ini. Boleh ya. Jadi ini pakai di belakangnya juga ya. Send to back. Oke, setelah itu ini boleh dimana sajalah ini. Sesuai kreasi atau ya sesuai kreasi masing-masing ya Bapak dan Ibu. Ini boleh diputar. Mana pemutarnya? Di atas ya. Sambil tekan shift kalau mau perputarannya itu 90 derajat. Oke, ini boleh dimasukkan untuk menghiasi dia di belakang ya. Send to back. Send to back, kemudian ini Ctrl D atau saya tekan Ctrl sambil menggeser supaya tercopy ya dan Ibu. Kemudian ini ya, oke. Nah, sekarang bagaimana biasanya kan kita menempatkan foto ya. Ya. Untuk menempatkan foto bisa menggunakan mana nih bentuknya yang mau dipakai. Bisa menggunakan ini kali ya. Kurang bagus. Kita ganti dengan
objek yang standar saja ya. Misalnya pakai yang ini. Nah, ini sebagai tempat foto. Biasanya kita gunakan supaya nanti kan harusnya dia transparan ya. Maka kita menggunakan warna hijau. Jadi fillnya itu hijau. Kemudian ini juga boleh hijau. Ya. Sama kemudian supaya fotonya itu di bagian depannya ada ornamen ini, maka ini kita kirim ke yang mana mau dikirim ke belakang. Ini boleh dikirim ke belakang sih sebenarnya. Ini send to back. Ya, jadi nanti fotonya akan berada di yang warna hijau itu. Oke, anggap bahwa kira-kira beginilah desainnya ya. Kira-kira beginilah desain yang kita inginkan. Ini boleh diputar enggak ya? Kasih kecil dulu, kemudian kita putar ya. Ouch. Oke, yang di atas. Sebenarnya kalau menggunakan Paint bisa dimunculkan dan di ini ya. Tapi saya terbiasa untuk menggunakan manual seperti ini ya. Oke. Ini kemudian yang hijau. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak dan Ibu, maka kita dapat menyimpan file ini dalam bentuk PNG. Nah, caranya adalah file, kemudian export, ya, export, change file type, ya, change file type, kemudian pilih PNG, ya, kita pilih yang ini ya. Jadi pilih yang ini. Kemudian klik dulu, kalau sudah tersorot seperti ini, maka klik Save As. Save As. Nah, kemudian misalnya saya simpan di download ya. Saya beri nama Lontara 80 ya hari ini Pak Samsir ya. 29. 80, antara 80 ya. Betul. 80 Iya. ya. Oke, Iya. kita klik save. Nah, kemudian di sini hanya slide ini kan, berarti just this one. Ya, klik. Nah, kita bisa lihat di downloadnya itu sudah tersimpan sebuah file ini, Lontara 80 PNG ya. Setelah itu Bapak dan Ibu kita masuk ke aplikasi ya, masuk ke aplikasi untuk membuat transparan ya. Jadi saya ambil PNG Tools ya. Ya, ini PNG Tools Transparency ini ya. Jadi Tools. Nah, ini klik. Kemudian ini. Jadi Bapak dan Ibu tinggal pilih yang pertama nih, tinggal klikkan ini ya. Tinggal klik online pngtools.com. Diklik. Kemudian nah, di sini Bapak dan Ibu setelah masuk di websitenya, maka kita diarahkan ya ini untuk mengimpor file. Jadi kita impor filenya ya, import from file ya. Kita ambil tadi di download mana ya. Oke, kemudian Lontara 80 open. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, yang hijau ini. Nah, jadi kalau misalnya ini yang mau dijadikan transparan, klik saja ini. Ya, klik saja, maka ini akan transparan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini akan menjadi tempat foto kita. Nah, tempat foto. Tinggal save as. Save as. Setelah save as, klik download. Nah, download kemudian ya. Simpan ya, misalnya di tempat yang sama saja ya.
Misalnya saya ambil Lontara 80 Tweetbon ya. Kemudian save ya. Jadi sudah. Jadi tahapan pertama desainnya di PowerPoint selesai. Tahapan kedua kita sudah buat file PNG ini menjadi ada tempat transparan, tempat untuk mengunggah uh, file foto. Selanjutnya kita masuk ke Tweetbon. Tweetbonize. Tweetbonize. Ini. Tweetbonize. Ini tweetbonize.com. Klik. Kemudian diklik saja ya Bapak dan Ibu. Nih. Biasanya nanti tinggal kita mendaftar atau masuk. Jadi kalau Bapak dan Ibu mendaftar ya gunakan file email yang sudah ada. Tapi kalau misalnya kita sudah pernah mendaftar maka tinggal masuk saja. Karena saya sudah pernah maka tinggal masuk saja ya Bapak dan Ibu. Masuk dengan akun. Nah ini sudah berarti. Jadi langsung karena saya sudah pernah membuat maka ini langsung setelah sampai atau setelah masuk di websitenya maka kita buat campaign ya, buat campaign ini klik kemudian kita geser kursor di bawah. Yang pertama kita diminta untuk memberi tautan kampanyenya ya. Jadi misalnya ini Lontara 80 ya. Nah, ini Lontara 80. Kalau misalnya itu tersedia maka dia akan centang. Kalau misalnya tidak tersedia maka biasanya dia klik silang di sini. Ini judul kampanyenya apa ya, misalnya ini kalau kemarin kan Hari Guru Nasional ya. Oh berarti ini kita gunakan Hari Guru Nasional. Oke, 2021. Ini katakanlah terserah Bapak dan Ibu ya. Untuk deskripsinya silahkan memberikan deskripsi. Misalnya Selamat Hari Guru Nasional tahun 2021 dari kami, dari komunitas Learning Online Nusantara Lontara. Oke. Dari Sulawesi untuk Nusantara. Ya, boleh ditutup dengan wassalam. Setelah itu tagnya ini opsional saja Bapak dan Ibu ya. Misalnya gunakan HGN ya, baru enter dan seterusnya. Digeser terus ke bawah ya, scroll ke bawah. Di sini tambahkan file ya, tambahkan file. Nah, kita tadi nyimpannya di download, kemudian ini. Ya, ini. Kemudian ini yang sudah kita buat transparannya di PNG Tools, kemudian open. Kalau misalnya tidak ada transparannya, itu akan muncul informasi bahwa file yang kita unggah itu tidak ada unsur transparannya. Nah, ini sudah. Kemudian selesai, maka mulai campaign. Nah, ini klik dulu, ini sudah 100%. Nah, akan masuk ke sini Bapak dan Ibu ya. Ini tadi ya yang kita buat. Tinggal salin URL-nya ya, salin URL-nya, klik salin. Kemudian ya saya coba deh masuk ke chat, kemudian kirim ke everyone. Ini enter. Ya, sudah ada di everyone. Kemudian saya coba masuk dengan link tadi ya. Ctrl V, Enter. Nah, nanti kita akan diarahkan pada link kampanyenya ini. Nah, sini Hari Guru Nasional 2021 Lontara. Nah, ini tinggal memilih foto yang mana, ya. Milih foto. Kemudian kita ambil foto di mana ya? Ambil sini. Kemudian Lontara mana? Ini. Oke, open. Nah, ini tinggal di scroll ke depan ya. Ini untuk memperbesar dan memperkecilnya bisa digeser ya.
Geser lagi. Nah, anggap seperti ini ya. Jadi ornamen tadi itu akan berada di depan gambar atau file kita ini ya. Jadi terlihat bahwa ornamen itu akan berada di depan dari gambar yang kita akan unggah. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, tinggal selanjutnya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita punya Twibbon untuk kampanye itu sudah selesai. Tinggal unduh saja, unduh foto. Nah, kalau sudah diunduh foto, simpan. Ya, saya kembalikan ke situ. Kemudian ini katakanlah Twibbon Lontara 80. Terserah pemberian namanya ini ya, Bapak dan Ibu ya. Oke. Oke, kita lihat ya hasilnya di download. Kemudian ini ya, klik 2 kali. Nah, filenya sudah jadi, tinggal disebar ke media sosial. Seperti itu Bapak dan Ibu kurang lebih ya cara membuat Twibbon sederhana dengan menggunakan aplikasi PowerPoint, kemudian PNG Tools, kemudian Twibbons. Oke, seperti itu saya kembalikan ke Pak Samsir. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya stop sharing. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Abdul Rahman atas pemaparan materinya yang singkat, padat, dan sangat jelas saya kira Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya kira ini tentu materi yang sangat menarik karena eh, selalu ada momen-momen penting di dalam eh, sepanjang tahun yang kemudian kadang Bapak dan Ibu butuhkan itu. Bagaimana kemudian kita dapat mengkreasi atau mendesain sebuah Twibbon. Dan kali ini Pak Rahman memaparkan bagaimana membuat Twibbon, desain Twibbon itu dengan PowerPoint. Saya kira ini aplikasi yang powerful Bapak dan Ibu sekalian. Dan disilahkan jika ada yang ingin bertanya, Pak Adam Tondra ya. Disilahkan Pak. Bapak Ibu yang mau bertanya tinggal nyalakan mic-nya ya. Sudah bisa menyalakan sendiri, silakan. Silakan Pak Adam Tondra. Yang raise hand. Pak Adam. Pak Adam. Baik, kita ke Ibu Adiati Tomia. Silakan Ibu. Ibu Adiati, monitor. Halo, Bu Adiati. Atau kita ke Pak Kristianto yang juga resen. Pak Kristianto, silakan Pak. Ya, halo. Halo. Silakan Pak. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yang saya mau tanyakan, itu yang penting buat gambar itu dalam bentuk PNG dan ada yang transparannya ya? Itu Iya, saja Pak. ya? Iya, Pak. Oh, berarti walaupun dari Photoshop dan lain-lain, itu bisa juga berarti? Iya. Eh, sebenarnya kan eh, lebih lebih bagus lagi kalau Photoshop ya, karena dia memang pengolah pengolah gambar ya. Tapi kalau seingat saya, apakah di Photoshop itu tidak ada langsung tools untuk membuat transparan ya? Oh, berarti nanti kalau memang udah buat desainnya, berarti nanti ke yang alamat itu tadi, alamat apa tadi? PNG tools ya. PNG Tools. Ah, oh, berarti ke situ baru pakai baru ke alamat Twibbonnya itu ya? Iya, ya seperti itu Pak Kristianto. Oh, oke oke. Terima kasih Pak. Ya, Udah terima itu kasih aja. Pak Kristianto. Dari Jogja ya? Dari Papua, Sorong Dari Selatan. Papua. Wah, Papua. Oke, terima Terima kasih kasih Pak banyak Pak Kristianto. Kristianto atas pertanyaannya yang sudah dijawab langsung oleh Pak Rahman. Saya kira cukup ya Pak Kristianto. Mungkin masih Iya, ada iya Pak. dari Pak Edi Sugeol. Disilahkan Pak Edi, diaktifkan mic-nya.
Pak Edi. Oke, kita melangkah ke Pak Kasyadi. Pak Kasyadi, monitor Pak. Assalamualaikum, Mbak. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk kali ini materinya sangat juga tidak kalah menarik. Pak Kasyadi, bisa ditambah volumenya Pak? Oh iya, bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Waalaikumsalam warahmatullahi didengar wabarakatuh. dengan jelas, Bapak? Oke, Ya, silakan Pak. silakan Pak. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak Bapak. Materinya tidak kalah menarik seperti kemarin itu. Yang kedua, saya ingin sekali katakanlah kreatornya untuk Tribun ini. Cuma yang ketiga, saya ingin bertanya dan memohon kepada Bapak narasumber untuk memberikan satu langkah-langkah yang berurutan, Bapak. Tadi kelihatannya bagus, urut, cuma alangkah indahnya bila mana diberikan satu tahapan. Tahap pertama apa, ketiga apa, sehingga finalnya ke Tribun dan memberikan satu URL yaitu di upload Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kasyadi atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab langsung Pak Rahman? Ya, terima kasih Pak Kasyadi. Iya, langkahnya sih sebenarnya yang pertama buat desainnya di PowerPoint. Ya, jadi kita buat desain di PowerPoint. Setelah itu, yang kedua adalah buat menjadi satu tempat untuk transparansinya. Jadi tempat untuk agar kita dapat mengunggah foto di desain kita. Kemudian yang ketiga, ya, buat tweetbonnya di tweetbonize.com, gitu. Setelah dibuat tweetbonnya, maka yang keempat salin URL-nya, ya, salin URL-nya. Setelah disalin URL-nya, tinggal masuk ke browser kita, apakah di Chrome ataupun di Edge. Tinggal paste di situ, jalankan, tinggal mengunggah foto. Setelah mengunggah foto, yang terakhir kita tinggal unduh tweetbon kita untuk bisa disebar ke WA group, ke FB, yang jelas ke media sosial. Seperti itu Pak Kasyadi berkaitan dengan langkah-langkahnya. Ya, terima kasih Bapak, sangat jelas dan waktu itu bisa dimengerti. Berarti tolong saya ulang lagi dari PowerPoint menuju ke transparansi. Setelah itu ke tribons.com, setelah itu salin URL-nya, kemudian ke browsingnya, setelah itu unggah foto dan langsung unduh Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, makasih Pak Kasyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sekali, runut Pak Kasyadi. Sudah disampaikan oleh Pak Rahman tadi terkait bagaimana langkah untuk membuat tweetbon hingga mempublishnya ke media sosial. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk selanjutnya saya ke room chat dulu. Sepertinya ada beberapa pertanyaan di room chat tadi. Ini Pak Rahmat dari Pak Yudiansyah. Beliau hanya meminta materi untuk desain. Ya, mohon maaf Pak Yudiansyah, untuk materi mungkin dalam bentuk PPT atau mungkin yang lain. Tapi mudah-mudahan Pak Rahman ya ada. Tapi kalau tidak ada, mohon maaf Pak karena beliau ini didadak untuk menjadi narasumber pengganti malam ini karena kendala sinyal dari narasumber kita yang harusnya tampil malam ini. Tapi kalau misalnya memang Pak Rahman punya materinya dalam bentuk PPT, kalau materi kayaknya tidak ada Pak Samsir. Tapi baik. nanti saya coba ini unggah ke YouTube supaya bisa didokumentasikan. Siap. Oke Pak. Silakan.
Pertanyaan berikutnya Pak Samsir. Pertanyaan selanjutnya saya telusuri dulu yang di room chat. Ini dari Pak Haswani, Ibu Haswani ya? Ibu atau Bapak Haswani Ansar. Tadi ukurannya di slide, size berapa Pak? Oke. Kalau tentang ukuran yang jelas dia kalau di PowerPoint ya, dia persegi, artinya panjang dan lebarnya sama ya. Panjang dan lebarnya sama itu bisa dilihat di saya share screen Pak Samsir ya. Ya, Jadi silakan. misalnya ini file yang baru ya, ini file yang baru atau ini file kemudian blank presentation. Jadi, nah ini akan seperti ini ya Bapak dan Ibu. Biasanya Twibbon kita itu kan ukurannya persegi. Jadi ukurannya persegi, maka klik di desain, kemudian slide size, kemudian custom slide size. Nah, ini tinggal dirubah ya. Jadi, Bapak dan Ibu bisa ngaturnya di sini. Yang jelas ukurannya persegi. Ini 7 inci dengan 7 inci. Nah, kemudian klik OK. Pakai ensure fit saja. Ya. Nah, ini. Nah, ini bisa dihilangkan. Oh, sorry. Delete ya. Jadi, ini menjadi kampas untuk kita tempati berkreasi membuat desain Twibbon kita. Jadi di desain, kemudian slide size, usahakan ukuran tinggi dan lebarnya ya ini sama 7 inci atau 10 inci ya terserah, yang jelas ini harus sama supaya bentuknya menjadi persegi. Ini juga sebenarnya bagus kalau bentuknya seperti ini kalau mau diunggah ke Instagram ya. Seperti itu tentang ukuran yang ditanyakan oleh Ibu Haswani tadi ya. Seperti itu Pak Samsir. Baik. Terima kasih banyak Kanda atas penjelasan dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Haswani Ansar di room chat ini. Selanjutnya ini juga masih ada pertanyaan dari Ibu Masrah dari SMA Muhammadiyah Pangsit. Pertanyaan beliau, mana yang paling bagus, pakai Canva atau PowerPoint? Silakan Kanda. Kalau yang paling bagus itu tergantung dari penggunanya ya. Tergantung dari penggunanya. Kalau kita sudah terbiasa dengan PowerPoint, maka kita akan lebih memilih PowerPoint untuk mendesainnya. Kalau kita sudah terbiasa dengan Canva, maka kita akan menggunakan Canva. Satu hal yang berbeda dari PowerPoint dan Canva, PowerPoint yang desktop itu bisa kita pakai saat tidak ada jaringan internet. Tapi kalau Canva berarti kita akan mendesain menggunakan jaringan internet. Itu saja sih bedanya. Mana yang lebih baik dari dua hal itu sebenarnya tergantung dari penggunanya. Man behind the gun. Seperti itu Pak Samsir ya. Baik, iya. Ya, saya kira seperti itu penjelasan dari Pak Abdul Rahman atas pertanyaan dari Ibu Masrah tadi ya. Jadi intinya bahwa aplikasi apapun, saya kira semua masing-masing punya kelebihan dan tentunya aplikasi-aplikasi yang kita gunakan adalah yang terbaik itu adalah yang paling kita kuasai. Ya. Jadi Bapak dan Ibu disilahkan memilih kira-kira seperti apa atau aplikasi apa yang Bapak Ibu ingin gunakan. PowerPoint ini adalah bukan satu-satunya pilihan untuk mendesain Twibbon. Canva juga kita bisa gunakan dan mungkin tadi ada Photoshop yang disebutkan oleh Bapak penanya keberapa tadi. Jadi banyak pilihan Bapak dan Ibu. Kembali ke Bapak dan Ibu ingin menggunakan aplikasi apa untuk mendesain template daripada Twibbon kita. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan yang raise hand ini menyimak ya. Untuk kita persilahkan mengajukan pertanyaan. Bapak atau Ibu Aridesi, disilahkan. Baik, Silakan. terima kasih. Oke, Apa silakan. suara saya terdengar?
Iya, ya silakan Ibu. Jelas, Ibu. Ya. Iya, terima kasih sebelumnya. Nama saya Ari Desi, berasal dari SMA Muhammadiyah Toboli, Kepulauan Bangka Belitung. Wah, Oke. Di sini saya mau nanya Pak, apakah untuk membuat Twibbon ini tadi kan sudah disebutkan ukurannya 7 dan 7 inci. Apakah bisa lebih dari itu sesuai dengan keinginan kita membuat ukuran atau memang sudah batas maksimalnya seperti itu? Kemudian pertanyaan selanjutnya, tadi kan yang Bapak jelaskan mengenai foto yang kita gunakan di PowerPoint. Apakah bisa apabila kita sudah mengatur atau men-setting sebelumnya bentuk PNG melalui Photoshop? Karena di Photoshop itu sendiri kan ada dua cara untuk membuat foto itu bisa PNG. Bisa secara manual melalui tools yang ada, bisa juga yang secara langsung walaupun bisa terlihat kurang rapi seperti itu. Apakah bisa langsung kita convert ke tadi PowerPoint dengan PNG yang sudah kita buat di Photoshop sebelumnya, jadi tidak melalui PowerPoint itu sendiri. Itu saja Pak, terima kasih. Baik. Saya kira poinnya ditangkap ya Pak Rahman ya. Iya. Siap. Disilakan Kanda. Ya, ukurannya itu yang tadi saya contohkan 7 kali 7. Begini, prinsipnya Bu Ari Desi, dari Bangka Belitung ini jauh sekali Pak Sapsir. Ya, Iya. jadi ukurannya itu menggunakan ukuran persegi, artinya panjang, lebar dan tingginya sama. Jadi lebar dan tingginya sama. Boleh 8 kali 8, 9 kali 9, 10 kali 10. Sesuai dengan kebutuhan Ibu saja ya. Gitu. Saya contohkan tadi yang malah yang pertama itu pakai 10 kali 10 ya kalau yang pertama. Gitu. Jadi tentang ukuran itu yang jelas dia berbentuk persegi supaya ini mudah atau bisa terbaca dengan baik di Instagram. Ya, kemudian mengenai bisa enggak digunakan Photoshop, karena di Photoshop kan langsung bisa meng-create file menggunakan sehingga extensionnya itu menjadi PNG. Jadi PowerPoint ini hanya alat dasar kita untuk mendesain template-nya, Bu. Jadi Ibu boleh menggunakan Photoshop, boleh menggunakan PowerPoint, boleh menggunakan Canva. Yang jelas nanti tools atau aplikasi-aplikasi itu digunakan hanya untuk membuat template-nya. Nah, kemudian setelah ada template-nya yang file ekstensinya PNG, kita masuk ke PNG tools tadi untuk membuat mana yang kita mau jadikan transparan. Baru setelah itu masuk ke Twibbon. Jadi pada dasarnya Ibu boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan Photoshop, boleh menggunakan PowerPoint. Yang jelas akhir dari output dari ketiga aplikasi itu harus extensionnya PNG supaya bisa dibuat transparan di PNG tools. Seperti itu Pak Samsir. Baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, terima Ya. kasih Bu Ari. Baik, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Lanjut lagi ke penanya. Nah, ini ada di kolom chat Pak Rahman. Ya. Mohon dapat mengajarkan trik cepat dalam memblok tulisan ataupun gambar. Oh ya, oke. Mohon maaf Pak, mohon dapat mengajarkan trik cepat dalam mengeblok tulisan ataupun gambar ataupun memindahkan aset. Terima kasih. Oke. Saya share screen ya Pak Samsir. Silakan. Jadi ya. Oke, sudah tampak ini Pak Samsir? Iya. Ini kalau sudah jadi begini kan apa namanya ya? Biasanya kan kita sudah atur bertumpuk-tumpuk ya, seperti ini. Jadi kalau kita ingin menduplikat sebuah objek, maka contohnya saya tempat kosong ini ya.
Ini saya tulis katakanlah learning online Nusantara ya. Bapak dan Ibu, ini sih teknik dasar sih sebenarnya. Kalau misalnya kita ingin mengcopy atau membuat teks baru, tapi bentuknya mirip dengan ini, maka diklik saja ini, kemudian Ctrl D. Nah, ini akan sudah ada terbentuk. Ya, jadi seperti ini. Nah, tinggal kalau ini kemudian mau diganti dengan teks lain, masuk dulu ke kotaknya ini, baru Ctrl A. Setelah itu ganti dengan yang kita inginkan. Lontara. Nah, seperti itu. Nah, kita mau buat dia di tengah dalam kotak ini, maka Ctrl E saja. Ya, Ctrl E. Kemudian kalau misalnya objeknya ini kita mau kasih di tengah, ya, mau kasih di tengah, maka lihat di bagian atas itu ada save format. Ada save format, klik, kemudian ada align. Di sini ya, ada align control. Ya, ini ada align. Bapak dan Ibu tinggal lihat di situ, mau dibuat di tengah objeknya ini, maka klik ini. Nah, kemudian kita mau arahkan supaya dia di tengah atas bawah nih, ya. Nah, ini center sudah. Jadi dia sudah center di bagian sini, kemudian atas bawah juga center. Gitu trik-trik cepatnya sih, ya. Kemudian ini juga kalau Bapak dan Ibu tidak terbiasa menggunakan keyboard, maka Bapak dan Ibu tinggal klik di sini, usahakan pointer ya dari mouse kita ini ada tanda tanda panah kiri kanan atas bawah itu, kemudian tekan tombol kontrol, arahkan ke bawah atau kemana saja, ini untuk menduplicate ya. Ini untuk menduplicate. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, ini tinggal diubah lagi, misalnya Selamat Hari Guru Nasional 2021 ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Samsir berkaitan dengan ya tips-tipsnya ya. Makasih Pak Samsir. Luar biasa jawaban dari Pak Abdul Rahman terkait dari pertanyaan Bapak dan Ibu. Mungkin kita tambah satu penanya lagi sebelum Pak Rahman memberikan closing statement. Dari Ibu Agne. Halo Ibu Agne, monitor. Pak, Silakan. tertinggal nih, saya tertinggal. Silakan Ibu. Saya ini baru masuk nih tadi. Silakan. Tertinggal. Ya, belum Pak, belum saya. Oh, belum. Ya karena baru masuk saya nih. Baik. Oh ya, oke. Ibu Adiati Tomia masih raise hand. Dari awal pertemuan tadi Pak Samsir, beliau baik. raise hand ya. Ada satu yang di Wapri ke saya nih, di chat ya, di chat pribadi nih. Dari Bu Bapak Samsir, dari Pak Yusmadi SPD, ada dia privat ya. Mohon dijelaskan selain foto, nama juga bisa dimasukkan. Terima kasih. Iya, kalau misalnya kita mau mengunggah ya foto kita dengan namanya, maka karena di Twibbon itu belum pernah saya dapati kita mengunggah gambar atau mengunggah foto sebanyak 2 kali. Belum pernah. Biasanya hanya 1 kali. Maka sarannya adalah atau triknya adalah di foto kita itu sudah tertulis nama kita. Ya, sudah tertulis nama kita. Jadi misalnya kita buat foto ya, foto kita misalnya sudah ada ya. Saya contohkan dulu satu.
mana? Di mana ini ya? Jadi misalnya kita punya foto seperti ini ya. Nah, kita mau tambahkan nama kita pada foto ini, maka olah dulu. Jadi insert Pak kemudian Rahman, iya. Pak Rahman, Iya. tidak tampil share screen tak Anda. Oh, sorry. Sorry. Oke, saya ulang ya. Jadi tadi berkaitan dengan pertanyaan Pak siapa tadi, saya lupa, Pak Yusmadi ya. Dari Pak Yusmadi, karena di Twibbon itu kita hanya, ya selama ini ya yang saya dapati itu kita hanya bisa mengunggah 1 kali foto. Maka caranya, teknisnya adalah kita ubah atau kita olah gambar atau foto kita dulu. Nah, caranya kalau di PowerPoint, karena kebetulan saya mengambil tema PowerPoint, maka kita membuat atau masukkan foto kita ya, insert ya. Nah, ini kalau sudah terinsert tinggal masukkan nama kita ya. Masukkan nama. Jadi misalnya ini gitu. Kemudian ini bisa diperkecil ya. Kemudian ini pakai warnanya yang berbeda ya. Oh, yang ini text fill ya. Pakai text fill. Nah, bisa putih ya. Nah, kemudian jenis hurufnya boleh. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, ini dibuat, boleh di grup ya. Jadi caranya menggrup itu klik objeknya ya, kemudian untuk berpindah, jadi objek pertama diklik, untuk berpindah ke objek kedua tekan tombol shift di keyboard ya, kemudian klik. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah bisa menggrupkannya atau mengelompokkannya. Atau karena kita hanya memiliki 2 objek pada slide ini, maka tinggal Ctrl A saja. Nah, ini sudah terselect ya. Kemudian klik kanan, pilih grup. Ini, pilih grup. Nah, gitu. Nah, kemudian ini bisa diperbesar atau diperkecil. Tapi Bapak dan Ibu, kalau diperbesar dan perkecil tapi masih dalam bentuk format grup seperti ini, maka ketika kita perkecil, maka tidak proporsional ini hurufnya ya, tidak proporsional. Maka biasanya kalau di PowerPoint itu kita jadikan dulu dia ya, karena ini sudah grup ya, kita jadikan dulu sebagai picture. Jadi klik kanan saja, ini kan sudah di grup ya, klik kanan, kemudian save as pictures. Jadi bisa langsung itu save as picture. Nah, bisa langsung. Kemudian ini sudah PNG ya, sudah PNG. Kita masuk download, misalnya ini Rahman with name ya, tekan save. Nah, jadi nanti kalau kita insert ya, picture-nya itu akan terlihat mana tadi, di download ya, download, kemudian ini dia sudah dalam bentuk PNG Bapak dan Ibu, kemudian insert. Nah, ini kita perbesar atau perkecil, maka nama itu sudah proporsional bergeraknya. Perbesar perkecil maka dia akan proporsional. Beda dengan slide pertama tadi ya. Ini bentuknya masih grup. Kalau diperbesar perkecil maka hurufnya itu tetap seperti itu. Jadi, nah ini kan sudah bentuknya sudah PNG dengan nama. Jadi ini salah satu trik yang bisa kita gunakan kalau kita ingin mengunggah foto dengan menggunakan atau mengunggah foto yang disertai dengan nama. Seperti itu Pak Yusmadi ya. Ya, seperti itu Pak Yusmadi atas pertanyaannya. Beliau mengirimkan lewat privat. Saya kembalikan ke Pak Samsir. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul Rahman. Saya kira sudah begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Dan saya yakin dan percaya bahwa masih banyak di antara kita, Bapak dan Ibu,
yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ini mungkin terakhir Pak Abdul Rahman. Saya Iya, kira silakan ini Pak. bisa dijawab singkat. Ini menggunakan PPT versi berapa ya? Ya, kalau yang saya gunakan ini 365, Office 365. Tapi Bapak dan Ibu 2013, 2016, 2019 itu bisa saja kita gunakan. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu. Sesi tanya jawab kita malam ini, dan sebelum kita akhiri kegiatan ini, saya persilakan ke Pak Abdul Rahman untuk memberikan closing statement. Silakan. Ya, terima kasih Pak Samsir. Jadi Bapak dan Ibu tidak ada aplikasi yang lebih bagus dari yang lainnya. Yang ada itu adalah kita bagaimana kita menggunakan aplikasi yang ada, gitu. Jadi kita menggunakan PowerPoint, kita menggunakan Canva, kita menggunakan Photoshop. Mana yang kita kuasai, maka itulah yang terbaik untuk kita. Seperti itu. Jadi mari kita manfaatkan aplikasi-aplikasi yang beredar sangat banyak sekali, dan mari kita memanfaatkannya untuk kemajuan pembelajaran di kelas kita masing-masing. Demikian Pak Samsir, dan mohon maaf Bapak dan Ibu jika ada hal yang kurang berkenan berkaitan dengan penyampaian materi pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul Rahman atas pemaparan materinya yang sungguh luar biasa malam ini. Dan saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu bahwa meskipun materi kita malam ini ya materi yang dadakan, tetapi luar biasa materi yang kita dapatkan malam ini, dan tentu saja ini akan banyak melahirkan desainer-desainer Twibbon di event-event atau momentum-momentum hari-hari besar ke depan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya kembali kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian karena di awal kegiatan telah menunggu lama. Narasumber yang sedianya malam ini itu terkait dengan optimalisasi pemanfaatan Google Form ya, yang dapat kita gunakan untuk media pembelajaran, tetapi insya Allah akan kita reschedule Bapak dan Ibu sekalian. Namun insya Allah kita konfirmasi kembali dengan narasumber kapan kesiapan beliau, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak bosan-bosannya untuk senantiasa bergabung dengan kami di Lontara yang tayang setiap Senin malam. Bapak dan Ibu sekalian, kami haturkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan dari afiliasi Sadar IGI, dan teman-teman yang lain yang sempat bergabung. Saya kira kebersamaan kita malam ini adalah kebersamaan yang insya Allah akan melahirkan hal-hal yang bermanfaat untuk kita gunakan dan untuk kita manfaatkan dalam aktivitas dan keseharian kita. Saya kira cukup sekian Bapak dan Ibu. Untuk daftar hadir, insya Allah akan kami share setelah ini karena insya Allah akan kami share setelah ini Bapak dan Ibu. Dan mohon maaf tadi ada yang menanyakan sertifikat. Kami sampaikan Bapak dan Ibu bahwa kegiatan rutin kami Lontara dan beberapa afiliasi Sadar IGI lainnya itu murni kegiatan berbagi tanpa sertifikat. Jadi gratis tanpa sertifikat. Jadi kegiatan kami hanya murni berbagi saja Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan membuat Bapak dan Ibu sekalian menunggu cukup lama, dan tentu ini bisa dimaklumi Bapak dan Ibu karena yang namanya online tentu ada hal-hal yang memang kadang terjadi seperti kendala jaringan tadi. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar hadir saya Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh.